Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adhiswara Alfaid dengan NIM 24106101027. Halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu manajer. Mulai dari pengertian manajer sampai tugas. Tugas manajer yang harus dilakukan pada saat di kantor. Jadi simak videonya. Apa sih itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi berbagai aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Peran seorang manajer mencakup berbagai aspek seperti 1. Perencanaan, planning. 2. Pengorganisasian, organizing. 3. Kepimpinan, leading. 4. Pengendalian, controlling. Setelah mengetahui apa itu manajer, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama, manajer puncak, top manager. Bertanggung jawab atas visi, strategi, dan keputusan besar organisasi, seperti CEO atau direktur. Kedua, manajer menengah, middle manager. Menghubungkan kebijakan dari manajemen puncak dengan manajer lini, seperti kepala departemen. Ketiga, manajer lini, first line manager. Mengawasi aktivitas operasional sehari-hari, seperti supervisor atau kepala tim. Manajer memiliki peran yang sangat penting di kantor. Yang pertama, menjadi pemimpin. Orang manajer membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang memungkinkan mereka mengarahkan karyawan yang menjadi tanggung jawabnya menuju tujuan bersama. Seperti memberikan keputusan yang tepat dan tegas, memimpin para karyawan, dan menetapkan tujuan kedua. Menjadi motivasi. Seorang manajer harus menjadi atau memberi motivasi kepada para pegawai agar bekerja dengan optimal. Jika pegawai kurang motivasi, maka pekerjaannya kurang optimal. Ketiga, menjadi seorang koordinator. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap timnya, peran seorang manajer juga mencakup koordinasi. Manajer yang baik harus mengetahui apa saja perlu dilakukan untuk memastikan bahwa tim bekerja secara efisien. Adapun tugas manajer di tempat kerja atau kantor yaitu pertama, memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan dan memimpin anggota tim. Kedua, memberikan umpan balik seperti kritik dan saran yang bermanfaat bagi karyawan agar mereka bisa berkembang. Ketiga, menyelesaikan konflik atau keluhan dari karyawan. Jika terjadi konflik antar karyawan, manajer menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah. Keempat, mengadakan program pelatihan untuk karyawan agar berkembang. Kelima, menyusun strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Menjadi manajer tidaklah mudah, karena kita harus memimpin para karyawan yang bekerja. Maka dari itu, pada saat kita menjadi manajer, harus memiliki skill berikut ini. Yang pertama, sebagai manajer kita harus memiliki ketegasan, dari keputusan kecil hingga perubahan skala besar. Seorang manajer bertanggung jawab menentukan arah timnya. Manajer yang tegas namun hati-hati dalam mengambil keputusan, menunjukkan kepercayaan dirinya saat memecahkan masalah. Yang kedua adalah skill komunikasi. Dari delegasi tugas hingga menyampaikan feedback yang membangun, komunikasi adalah bagian penting dari peran manajer. Jangan lupa, untuk dapat berkomunikasi yang baik, kamu juga harus menjadi pendengar yang baik pula. Dan yang ketiga, menjadi manajer harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Manajer harus mampu menganalisis dan mengevaluasi suatu situasi atau masalah sebelum mengambil keputusan. Keterampilan ini sangatlah penting dalam membuat keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan. Pendapat saya tentang manajer di tempat kerja, tentang seorang manajer di kantor, adalah bahwa mereka memegang peran yang sangat penting sebagai penggerak dan penghubung utama dalam struktur organisasi.
Manajer bukan hanya sekadar menjadi tukang suruh atau bos yang memberikan perintah, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kolaboratif, dan suportif. Untuk kata-kata, hari ini adalah kesempatan itu diciptakan bukanlah dicari. Sekian penjelasan dari saya tentang materi seorang manajer. Di tempat kerja, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.